Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara ma zahara minal akwani bil athar wa nawwara bis sifati al quluba wal asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jabbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Syahadatan tunjina min azabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sirril asrar sayyidina wa maulana Muhammadin sadiqil akhbar wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihil akhyar wa atba'ihi ila yaumin tashkhasu fihil qulubu wal absar. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada malam ini kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ula ba'dal mi'ah minal hikamil azaiyah. Qala al-imam Tajuddin Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-101 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Anara az-zawahira bi anwari athari wa anara as-saraira bi anwari sifatih bi anwari awsafih. Li ajli dhalik afalat anwaruz zawahir walam ta'ful anwarul qulubi was sarair. Walidzalika qil inna syamsan nahar tagrubu bil lail wa syamsal qulub laysat tagib. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi akan segala yang zahir dengan cahaya bekas daripada sifat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangi sarair, menerangi hati dengan cahaya sifat-sifat Allah. Oleh karena yang demikian, hilang itu cahaya-cahaya dari segala yang zahir, dan tidak bisa hilang cahaya-cahaya hati. Dan karena demikian dikatakan orang bahwasanya matahari siang tenggelam dengan datangnya malam, dan matahari hati tidak akan pernah tenggelam. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-101 ini. Maksudnya adalah anara zawahira minal alam kas-samawat wal ardi wa ghairihima minal ajsam bi anwaril kawakibi wasyamsi wal qamar allati hiya atharun li awsafih min qudratin wa iradatin wa ghairihima.
Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi akan segala yang nampak daripada alam ini, seperti langit, bumi, dan selain keduanya daripada segala benda termasuk tubuh kita. Allah menerangi itu semua dengan cahaya bintang, bulan, dan matahari, yang mana itu semua bintang, bulan, matahari tadi merupakan bekas bagi sifat Allah, kudrat, iradat, dan seterusnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kudrat, iradat, dan seterusnya itu menciptakan matahari, bulan, bintang, dan lainnya. Nah, matahari, bulan, dan bintang itu disebut dengan bekas sifat Allah. Allah zat yang bersifat menciptakan matahari. Nah, matahari ini disebut bekas dari sifat Allah, kudrat dan iradat seterusnya tadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kita semua ini dan benda-benda lainnya dengan cahaya matahari, bulan, bintang, yang itu matahari, bulan, bintang merupakan bekas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anwarul kawakib wa gairiha nasya'at min hadithin. Bermula cahaya bintang, cahaya bulan, matahari, cahaya-cahaya itu terbitnya daripada yang baharu. Terbit dari yang baharu. Matahari kan baharu, bulan baharu, bintang itu baharu. Nah, cahaya-cahaya itu disebut terbit dari yang baharu. Wa anwaru ilmihi, sedangkan cahaya ilmunya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hati, menerangi hati dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ilmu. Ilmu ini sifat Allah, kadim, kadim. Jadi ilmu ini bercahaya menerangi hati. Nah, jadi cahaya dari ilmu ini cahaya yang langsung dari sifat Allah yang kadim, lain dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu terbit dari matahari, matahari baharu. Kalau cahaya ilmu itu terbit dari ilmu, ilmu sifat Allah kadim. Nah, cahaya ilmu ini menerangi hati kita, menerangi hati manusia. Nah, cahaya ilmu itu terbitnya daripada yang kadim, karena cahaya ilmu terbit dari sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat Allah yang kadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya ada dua. Pertama, alam yang zahir ini diterangi oleh Allah dengan cahaya yang terbit dari yang baharu. Kemudian ada hati. Hati ini diterangi oleh Allah dengan cahaya ilmu, yang cahaya ilmu itu terbit dari sifat ilmu Allah yang kadim. Nah, jadi ada zahir, ada batin.
batin diterangi oleh yang baharu, sedangkan batin diterangi oleh yang kadim. Wali ajli dzalik, oleh karena demikian, ghabat anwarul ula walam tagib anwarus tsaniyah. Oleh karena demikian, bahwa cahaya itu ada yang terbit dari matahari, maka dia akan tenggelam dengan tenggelamnya matahari. Dan ada cahaya yang terbit dari sifat Allah, maka ini tidak akan bisa tenggelam karena dia kadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah penjelasan sedikit daripada hikmah yang ke-101 ini. Hadhil hikmatu tanbihun ala anna hifdzal qulub awla wa ahra min hifzil ajsad. Li'anna al-quluba munawwaratun bi anwaris sifat wal ajsada munawwaratun bi anwari atharis sifat. Ini hikmah yang ke-101, menjagakan, membangunkan atas bahwa menjaga hati, menjaga batin itu lebih utama daripada menjaga tubuh. Nah, kenapa sebabnya menjaga hati itu lebih utama dari menjaga tubuh? Li'annal qulub munawwaratun bi anwari sifat, karena hati kita ini disinari langsung oleh sifat Allah. Wal ajsad, sedangkan tubuh kita ini munawwaratun bi anwari athari sifat, diterangi dengan cahaya bekas sifat Allah. Nah, jadi itu artinya martabatnya, kedudukannya antara hati dan tubuh ini tinggi hati. Sebab hati langsung diterangi dari yang kadim, sedangkan tubuh diterangi dari bekas sifat yang kadim, bekas sifat yang kadim, yaitu matahari dan seumpamanya tadi. Wa makana munawwaran binuri athari sifat yagib bighaibil athar, wa makana munawwaran binuri sifat la yagib. Sesuatu yang diterangi dengan cahaya bekas sifat, sesuatu yang diterangi matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh lampu-lampu, itu akan tenggelam dengan tenggelamnya asar itu. Kalau sudah matahari itu malam, nah matahari kan berfungsi lagi, artinya bisa hilang. Bila matahari itu hilang, maka zahir ini pun akan hilang. Nah, sedangkan hati yang diterangi dengan cahaya sifat itu la yagib, nah, kada akan pernah tenggelam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ala anna salahal qalbi aula wa ahra min salahil ajsad, li anna fasadal ajsad akhiruhul maut wa fasadal qulub akhiruhun narul jahim. Hikmah ini juga membangunkan kita bahwa baiknya hati, nasihatnya hati lebih utama dari baiknya sihatnya tubuh, lebih utama. Karena rusaknya tubuh itu akhirnya mati. Tubuh kita nih berpenyakit, akhirnya mati. Nah, habis sakitnya. Sedangkan rusaknya hati, nah itu akhirnya kada mati, tapi menuju neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit mati, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, akhirnya hatinya mati, nah akan berlanjut kepada neraka jahim.
Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan batin, kesehatan hati, nah lebih dipentingkan dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh kita puasa. Nah, puasa itu kita menyiksa zahir, menahan makan, menahan minum dan lain-lain. Ini menyiksa zahir. Tapi dilakukan itu untuk apa? Untuk kesehatan batin, kesehatan hati. Karena dengan puasa itu, nah, hati kita bisa menjadi lebih sehat, hati kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntunan agama menjaga kebaikan hati lebih diutamakan dari kebaikan jasmani atau tubuh. Fa'ilaju amradil qulub ahammu min ilaji amradil ajsad. Maka mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mengobati penyakit-penyakit hati itu diutamakan, didahulukan daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kenapa alasannya? Li'anna maradal qalbi yadurrul abda fi dinihi wa fi akhiratih. Karena penyakit hati itu merusak hamba baik agamanya dan akhiratnya. Bila hati rusak, otomatis agamanya rusak, akhiratnya berarti celaka. Wa amma maradul ajsad falaysa yadurrul insan illa fi dunya. Sedangkan penyakit tubuh tidak membahayakan manusia kecuali di dunianya. Penyakit tubuh itu kadang membahayakan kita kecuali hanya dunianya. Ditambah lagi keuntungannya, sakit tubuh ini bisa membawa pahala kalau kita bisa menyikapi dengan sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Orang yang berpenyakit tubuh nih, itu hanya yang terganggu urusan dunianya. Tapi kalau dia sabar ridha, jadi pahala. Nah, kalau orang berpenyakit hati, kada akan bisa menjadi pahala. Makin sabar makin kada baik. Orang berpenyakit hati, sabarnya kada diobatinya, makin banyak dosanya. Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja, sakit sabar sakit, makin banyak sakitnya makin banyak pahalanya. Nah, kalau orang penyakit hati, makin banyak penyakitnya makin banyak dosanya. Nah, oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa amradul qulub, bermula penyakit-penyakit hati. Penyakit tubuh ini kan macam-macam, ada yang luar, ada penyakit dalam, getalan, penyakit zahir, panau, penyakit zahir. Nah, penyakit batin, penyakit dalam, usus buntu, ginjal dan lain sebagainya. Nah, itu penyakit zahir. Ini urusan kedokteran ini. Wa amradul qulub, penyakit hati itu macam apa? Contohnya ria, seperti ria. Nah, ria ini penyakit hati. Ria ini artinya seseorang melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain. Nah, melakukan satu ibadah untuk dihargai oleh orang lain selain Allah. Nah, ini ria. Jadi apabila kita ini beribadah selalu minta nilai orang lain, minta puji orang lain, minta hormati orang lain, berarti kita ria, berarti hati kita ada penyakit yang mesti segera diobati. Wal kibri, kesombongan.
Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia dari siapapun, berarti kita sombong. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia, lebih takwa daripada orang lain, berarti kita sombong, dan itu penyakit hati. Wal bukhli, kikir, kadang mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kadang mau enggan hatinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Jalan Allah ini artinya yang sifatnya pahala, membantu orang itu jalan Allah. Maulah masjid, bangun masjid, jalan Allah. Silaturahmi, memberikan sumbangan, itu menggunakan di jalan Allah. Nah, wal bukhli, bakhil, hatinya itu enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, bila mana macam itu, berarti hatinya ini ada penyakit. Wasyuhi, syuh ini lebih jahat lagi daripada bakhil. Kalau bakhil itu biasanya seseorang kadang mau mengeluarkan hartanya, tapi kadang masalah kalau orang lain yang mengeluarkan hartanya. Nah, ini bakhil. Yang penting ampunnya jangan keluar, ampun orang biar aja keluar terus, ada apa-apa. Nah, ini bakhil. Kalau syuh ini inya kada kapingin, kada hendak mengeluarkan hartanya, dan kada katuju orang mengeluarkan hartanya. Ini biasa umumnya banyak berlaku lin nisa, perempuan-perempuan. Ini banyak perempuan-perempuan nih nang bacari laki. Si laki menggunakan duit di jalan Allah, kada katuju si bini nih, duit seorang kada. Nah, jadi laki sosial kada katuju, apalagi dirinya seorang kada katuju. Nah, ini banyak di kalangan bini-bini nang soh nih, sudah seorang pamalar, laki sosial ditangati. Ini banyak yang terjadi. Nah, mestinya kalau laki itu sosial, didukung, dapat pahalanya. Kadang pun seorang juga duitnya. Ini kadang ditangati. Jangan segan ninggali anak, jangan segan ninggali itu. Nah, amun tantu kau meninggali. Nah, jadi soh ini kalau ada dalam diri, ini penyakit hati. Wal hasad, dengki, wal hikid, nah, dendam, wa isarid dunya 'alal akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Nah, ini contoh-contoh penyakit hati. Nah, kayak tadi juga di awak kita ada penyakit paru-paru, ada penyakit jantung, ada penyakit lambung, macam-macam, ada rematik, asam urat. Nah, ini penyakit hati macam-macam juga, macam-macam juga. Tak karena komplikasi bagi kiamat sudah ini. Mana dendam orangnya, mana pahirian, mana penyumbungnya pulang. Nah, ini komplikasi. Ini opnama ini opnama kada kawa. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal penyakit hati itu indikasinya. Nah, hati kita ini berpenyakit atau kada. Kadang-kadang orang sombong itu kadang menyadari dirinya sombong. Tuh. Orang yang ria kadang-kadang menyadari bahwa dia itu ria. Orang kikir kadang menyadari dia kikir. Nah, untuk itu diperlukan ada tanda-tanda yang menunjukkan penyakit hatinya itu. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal, diketahui penyakit hati itu pertama bitakasul anit taat. Nah, malas berbuat taat, kulir berbuat taat itu, kulir berbuat taat.
Padahal kadada halangan, kadada rintangan. Jakanya sembahyang tuh 2 rakaat tuh kadada halangannya, kadada rintangannya. Orang bangun tengah malam tuh melihat main bola. Ini pukul 2, pukul 3 subuh kena ke masjid lagi tuh. Nah, jaka pukul 3 tuh ada sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, tapi kada kawa. Nah, takasul anit taat, malas. Berarti ada penyakit hati tadi. Ima sombong kah, kikir kah, dendam kah, apakah? Malas daripada taat. Nah, wa tulil baqa fid dunya. Tandanya orang penyakit hati lagi antara lain, dia mengingini umur panjang sepanjang-panjangnya di dunia ini. Ini hendak panjang umur, takutan lawan kematian itu. Nah, ini tandanya orang ada penyakit hati. Jadi apabila melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu kita malas, sembahyang berjamaah malas, membaca wirid malas, sembahyang duha malas, apalagi tahajud malas, witir malas, itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada penyakit dalam hati. Bila malas kita pita gawe aja, berarti penyakitnya kada terlalu berat nih. Ini malas tahajud, cuma tahajud cuma berat kayak itu nah. Nah ini masih ringan penyakit. Tapi kalau kada kawa sama sekali, nah ini berat. Mungkin ada sombongnya nang berat, riaknya nang berat. Ibadah itu kita kadang-kadang bisa berat, nah bisa ringan, bisa ada gairah, ada rajin, ada yang malas. Nah, jadi selama ibadah itu kita bersemangat, selama ibadah itu dilakukan dengan rajin, itu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Hati kita sehat. Kalau ada penyakit ringan, penyakit ringan. Jadi wa tu'rafu amradul qulub, dikenal itu penyakit hati tadi dengan takasul anit taat, malas daripada taat, wa hubbi tulil baqa fid dunya, kepingin panjang hidup dalam dunia, wa asbahi dzalik, dan seumpama demikian min awsafil mu'ridin anillahi ta'ala, daripada sifat-sifat orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-102. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Wa ya yarju minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.